Insya Allah kesempatan ini kita akan bahas judul Jadilah Orang Saleh, Kau Akan Beruntung. Sebenarnya teman-teman sekalian, istilah saleh bagi laki-laki dan saleha di dalam agama kita adalah orang-orang yang patuh. Orang yang coba berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluangkan waktu mereka, energi mereka, potensi mereka, semuanya hanya untuk mengejar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita temukan laki-laki soleh dan perempuan salihah ini tersibukkan setiap detik-detik hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan menjaga muamalah dengan para manusia. Bagaimana mereka meraih pahala dengan sholat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana juga mereka meraih pahala dengan sedekah, dengan silaturahim, dengan jenguk orang sakit yang berhubungan dengan manusia. Dan kita temukan orang-orang saleh dan salihah ini tersibukkan selalu dengan itu. Dari amal saleh ke amal saleh apalagi. Kita tidak pernah kita temukan duduk tenang dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun mereka membuang-buang waktu pada hal yang tidak bermanfaat. Dan hal ini kita sayangkan masih sangat sedikit di antara kaum muslimin yang peduli terhadap bagaimana mendapatkan predikat saleh bagi laki-laki dan salihah bagi perempuan. Terbukti mereka di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupannya tidak ada terlihat atau sangat sedikit terlihat atau terwarnai dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pada saat keluar rumah, mau pakai baju, mau makan, dan selesai pun misalnya pulang rumah, membuka pakaian, selesai makan dan minum, atau beraktivitas secara umum. Dalam keseharian dari bangun tidur sampai tidur, mereka menghafal atau mengamalkan doa-doa yang merupakan doa ini hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, siapa yang keluar rumahnya lalu membaca Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah, aku menyerahkan diri kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, maka akan dikatakan padanya, kau telah tercukupi dan terlindungi. Dan para syaitan berkata pada temannya, bagaimana bisa orang ini kita goda atau sesatkan sementara telah tercukupi dan terlindungi. Berapa banyak orang yang mengamalkan doa ini dan selalu dianggap remeh. Main keluar saja, tidak ada bedanya antara seorang muslim dengan orang kafir atau orang-orang yang fasik jauh dari agama. Begitu juga teman-teman sekalian dengan mengenakan pakaian, mengenakan aja, main buka, padahal ada doanya. Bisa mendapatkan pahala. Ya. Bagaimana Nabi SAW menganjurkan pada saat menggunakan pakaian berdoa. Alhamdulillahilladzi kasani hadat thawb wa razaqani min ghairi haul minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan baju ini sebagai rezeki padaku atau untukku. Ya. Atau segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pakaian ini ya milikku, ya, dan menjadikannya rezeki untukku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Begitu juga dengan membaca Bismillah misalnya. Dengan kata-kata ini saja, doa-doa ini, zikir ini, kita sudah mendapatkan pahala dan sudah mendapatkan tentu perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, hadis qudsi Allah berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan selalu bersama hambaku kalau dia selalu mengingatku. Maka salah satu bentuk niat baik ini adalah, atau hubungannya adalah bagaimana berzikir, berdoa. Ya. Itu juga pada saat mau makan, jarang antara muslim yang perhatikan tentang adab-adab makan dengan tangan kanan, membaca Bismillah, ya, kemudian tidak menghembuskan atau menarik nafas pada saat minum, selesai makan membaca Alhamdulillah. Jarang sekali di antara mereka yang peduli tentang apakah yang sedang ditatap oleh matanya, didengar oleh telinganya, dijamah oleh tangannya, dilangkahi oleh kakinya, disentuh oleh kemaluannya, apakah ini halal atau haram. Mereka tidak peduli dengan masalah teman. Kita temukan ada orang yang bernama Muhammad di antara kaum muslimin, bernama Ahmad, bernama Yusuf, ya, bernama nama-nama yang mulia. Begitu juga istrinya mungkin bernama Aisyah, Hafsah, ya, dan nama-nama yang mulia yang lain. Ya. Tapi tidak kita temukan sifat-sifat nama-nama pemilik nama-nama mulia itu pada diri mereka. Bahkan kita temukan tidak asing mereka di rumah, sibuk bukan Al-Quran, bukan majelis ilmu, tapi semuanya dengan musik-musik, dengan tontonan-tontonan yang haram. Suami istri duduk berdua bersama-sama menikmatinya, anak-anak juga ikut, kemudian dibebaskan anak bergaul. Sehingga mereka jauh dari lingkungan yang saleh,
Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan, ya, al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama, temannya, lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil, maka seseorang terkadang harus lihat siapa yang diajak berteman. Dan kita memang harus teman-teman melahirkan lingkungan dan suasana itu. Apakah Anda tahu teman-teman, saudara-saudara kita muslim yang berada di negara-negara yang minoritas, mereka berharap berada di wilayah mayoritas seperti kita. Dengan harapan mereka bisa hidup dalam lingkungan kondisi yang islami, yang lebih mudah untuk sholat, lebih mudah untuk tutup aurat, lebih mudah untuk mencari pendapatan halal, lebih mudah untuk mencari majelis ilmu. Merindukan semua itu. Dan kita di Indonesia, Allah SWT limpahkan itu luar biasa. Tapi siapa yang akan memaksimalkan kondisi dan keadaan ini supaya mereka mendapatkan predikat soleh itu? Menjadi orang soleh teman-teman indah sekali. Saya mau kasih perumpamaan-perumpamaan dalam pembukaan materi kita. Bukankah kita teman-teman kalau makan makanan yang lezat, aromanya wangi, cita rasanya enak, penataannya bagus ya. Dan kita makan pun kita merasa puas misalnya ya. Karena memang kita memilikinya atau kita dapat membelinya atau kita dapat membuatnya. Maka ada kepuasan tersendiri. Apakah Anda tahu kalau orang soleh bisa menikmati itu? Andai saja teman-teman kalau orang soleh tidak bisa makan makanan enak. Tidak bisa makan makanan wangi. Ya. Tidak bisa membeli makanan karena mereka tidak bisa punya pendapatan misalnya. Dibatasi, dijadikan seperti benar-benar mereka tidak bisa bergerak apa-apa. Allah berikan syahwat untuk makan tapi mereka tidak boleh makan makanan yang enak misalnya. Sementara orang kafir menikmati makanan yang enak-enak. Mungkin wajar Anda tidak menjadi orang soleh. Anda boleh menikmatinya selama 5 huruf halal. Dan Anda tinggal meninggalkan apa yang 5 huruf yang lain itu haram. Dan selalu saya jelaskan teman-teman dalam hampir setiap tema materi-materi kami untuk mengingatkan. Kalau yang haram jauh lebih sedikit daripada yang halal. Allah mengharamkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Allah larang minum khamr, memabukkan, narkotika. Allah bolehkan madu, sirup, air putih, jamu, apa yang halal silakan. Allah larang perzinahan, yang semua diikuti dengan ketakutan-ketakutan kalau orang mau melakukannya. Masuk ke hotel sembunyi-sembunyi, melakukannya sembunyi-sembunyi, kalaupun selesai melakukannya diikuti dengan penyesalan. Kalau hamil malu terjadi aborsi. Dengan Allah halalkan pernikahan. Hanya dengan saya nikahkan kamu sama putri saya, kata si wali. Laki-laki itu mengatakan saya terima nikahnya. Lalu kemudian ada saksi, ada mahar. Syarat-syarat pernikahan terpenuhi. Maka mereka halal berhubungan. Bahkan mereka mendapatkan ya, pahala. Bukankah teman-teman nikmat orang duduk dengan lawan jenisnya. Tatap-tatapan, sentuhan, ciuman, sampai biologis, ada yang pungkiri terhadap sebuah kenikmatan. Orang mukmin boleh melakukannya. Bahkan kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah. Para sahabat faham ini. Maksudnya pahala yang sangat besar. Jadi seperti orang bersedekah buat dirinya sendiri. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya? Artinya dia tahu dapat kenikmatan biologis, ketenangan jiwa, terpenuhi kebutuhannya sehingga dia tidak lagi tanda kutip berontak di luar rumahnya atau di luar sana untuk mencari tempat pelampiasan. Lalu dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, ara'aitum la wada'tum fil haram alakumul wizr. Ketika kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram kalian dapat dosa. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau dalam halal. Dan hadis ini sahih riwayatkan Bukhari. Maka orang soleh indah. Dan subhanallah, kalau Anda mau tahu lebih jauh lagi tentang luar biasanya orang soleh. Anda bayangkan kalau seandainya Anda meninggal di saat ini. Dan Anda selama hidup menjadi orang soleh ataupun solehan. Anda jaga 5 waktu sholat, Anda jaga lisan, Anda tidak menyakiti orang lain. Anda membaca Al-Quran, berzikir, selalu berdoa, selalu bersedekah. Semua yang baik-baik. Karena orang soleh itu berarti mengerjakan semua yang baik. Karena semua perintah agama baik. Gitu kan? Jenguk orang sakit, membantu orang susah. Dan Anda menjauhi semua perbuatan yang merusak predikat soleh itu. Kayak misalnya bohong, menipu, berzina, mengganggu orang, memfitnah dan segala macam. Pada saat Anda meninggal dunia, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang di sekitar lingkungan Anda? Oh, si fulan itu. Oh, si fulana itu.
saleh orangnya, saleha, selama hidup baik, dermawan, senyum, menjenguk orang sakit, bakti sama orang tuanya, semuanya baik-baik dikenal. Dan kalau orang fasik, orang jauh dari agama, lawan daripada saleh, ya, maka mereka melakukan kebanyakan buruk. Pada saat mereka meninggal, apa yang orang akan katakan? Oh si fulan itu, oh si fulan syukur dia meninggal dunia. Karena selama hidup selalu menggunjing, selalu memfitnah, selalu menyakiti, selalu mencuri, selalu ini dan itu. Maka setelah contoh rasional ini teman-teman, pertanyaan sederhana, apa yang membuat Anda tidak mau menjadi orang soleh dan soleha? Terlebih lagi akan kita bahas insya Allah teman-teman sekalian bagaimana janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang menjadi orang yang saleh, mengejar predikat ini. Kita akan mulai teman-teman dengan membahas dulu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap teman-teman bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphonenya. Surah Shad, surah nomor 38, ayat 28. Supaya kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perbandingan antara orang soleh sama selain orang soleh. Ya. Apa sih sebenarnya perbandingannya? Dalam pandangan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kita pun akan merasa itu jawaban. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Shad sekali lagi, surah nomor 38 ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Maknanya, bagaimana bisa kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh tiap hari kerjanya mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menikmati yang halal, mengerjakan perintah dan meninggalkan yang haram. Makruh pun ditinggalkan. Selama memang Allah tidak suka ditinggalkan. Apakah akan sama kami jadikan kehidupan mereka dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Dan bagaimana bisa kami jadikan orang yang bertakwa, patuh dengan orang yang fujar, orang yang jauh dari agama? Tidak akan pernah sama teman-teman sekalian. Ketentraman jiwa yang dirasakan oleh orang beriman sulit untuk digambarkan. Mereka di rumah tentram, mereka di jalanan tentram, di tempat kerja mereka tentram. Tidak ada sesuatu yang mereka khawatirkan karena mereka selalu jujur, mereka amanah. Orang-orang yang ketakutan siapa? Orang yang selalu berbuat kefasikan, dusta, manipulasi data, ya, menyakiti orang, banyak musuhnya. Tapi orang soleh, apa yang harus dikhawatirkan? Ketentraman jiwa yang luar biasa bisa dirasakan. Tidak ada beban hidup. Dalam kondisi mereka nikmat melimpah, mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata kunci bagaimana nikmat itu bisa bertahan. Dalam kondisi mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bersabar. Karena bagi orang soleh, mereka sangat tahu kedudukan syukur pada nikmat yang sedang melimpah agar bertambah, itu sederajat, sama, seimbang kalau ada timbangannya, dengan sabar pada saat cobaan datang. Kita akan temukan mereka sangat mudah untuk melalui permasalahan-permasalahan hidup mereka. Dari cobaan-cobaan yang sudah Allah berikan. Cobaan agar rajin beribadah, karena untuk bangun sholat malam, untuk baca Quran, untuk duduk dalam majelis ilmu, untuk melakukan, untuk sedekah, untuk haji dan umroh, dan semua kegiatan ibadah yang harus dikerjakan butuh kesabaran. Butuh pengorbanan waktu. Begitu juga dengan pada saat meninggalkan maksiat. Ada godaan-godaan untuk berdosa, untuk berzina, untuk berbohong, untuk manipulasi data, untuk segala macam. Mereka tinggalkan. Dan mereka dengan sangat mudah meninggalkan. Dan itu butuh kesabaran. Itu juga dengan cobaan harian, sakit, gangguan orang. Mereka lalui semuanya dengan sangat tenang. Tidak ada beban. Sampai apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada saat beliau di penjara, beliau mengatakan, andai saja orang-orang ini, maksudnya yang telah menzalimi beliau, mengetahui bagaimana nikmatnya keimanan dan ketentraman dalam hati kami. Maksudnya walaupun kami di penjara ataupun kami di luar penjara, sama saja ketentraman jiwa. Karena tetap sama rutinitasnya, bisa patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan utama bagi setiap orang mukmin atau orang saleh dan salihah. Maka mereka akan membelah dada-dada kami, ya, untuk mengambil ketentraman jiwa itu. Orang mukmin pada saat atau orang saleh menikmati makanan apa adanya, mereka mengetahui nikmat yang Allah sedang berikan pada hari itu, mereka bersyukur. Sehingga menjadi nikmatlah makanan walaupun hanya nasi, tempe sama sambal. Orang yang fasik, orang yang kafir, mereka tidak tahu kata-kata syukur. Mereka cuma tahu semewah apapun makanan di atas meja, sedikit saja ada kurang garam, sedikit aja masalah, sedikit mungkin penataannya salah, sudah cukup untuk membuat terjadi seperti tanda kutip perang
di meja makan tersebut, ribut, protes sana sini, cacian yang keluar dan segala macam hal. Orang mukmin dan orang soleh selalu bersih dan rapi. Karena mereka tahu agama memerintahkan itu dalam segala kondisi mereka. Beda dengan orang-orang kafir yang mereka tidak kenal semua itu. Bukankah Anda mungkin pernah dengar seorang wanita pencuci baju di Inggris? Ya, ini kerjanya ibu ini selalu cuci bajunya mahasiswa. Dan dia heran, dan ini sebab dia masuk Islam, setiap kali dia mencuci celana dalam mahasiswa muslim, maka dia temukan bersih. Yang ada cuma mungkin bau keringat secara umum, tapi kotoran-kotoran tidak ada, kayak bekas kencing, bekas sperma, bekas mazi, nggak ada. Kalau celana dalam orang kafir, dia temukan luar biasa. Karena memang mereka pada saat kencing, maaf tidak tahu cebok. Kita sudah tahu mereka paling menggunakan tisu pun kalau mereka lagi mau, kalau enggak ya tidak. Buang air besar juga seperti itu. Semoga Allah muliakan kita. Mereka tidak jaga kebersihan tersebut. Mereka tidak kenal namanya kalau mereka terangsang ada sperma, ada mazi, ada sperma. Kalau mereka kelima, mereka tidak pandang itu adalah sesuatu yang perlu dibersihkan. Dalam Islam wajib. Bagaimana Islam datang mengajarkan kita untuk selalu bersih. Bersiwak pada saat mau wudu, kita bersiwak pada saat mau sholat. Dan kalau orang-orang non-muslim sikat gigi teman-teman sehari 2 kali, 3 kali. Kita dalam Islam puluhan kali disuruh. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Berapa kali Anda wudu sehari? Kalau 5 waktu sholat saja berarti sudah 5 kali. Belum sholat sunnah. Itu juga dengan kata Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Berapa kali Anda sholat sehari semalam? Kalau Anda sholat 5 waktu sudah 5 kali. Belum Anda sholat duha kalau Anda pilih misalnya lebih dari 2 rakaat. Anggaplah 12 rakaat misalnya. Berarti Anda sudah, kalau 2 rakaat salam, Anda berarti bertambah 6 kali bersiwak. Belum sholat malam yang 8 rakaat dengan sholat witirnya. Kalau 2 rakaat berarti sholat tahajud yang 8 rakaat 4 kali Anda bersiwak. Belum lagi witirnya 2 rakaat salam, 1 rakaat berarti 2 kali lagi. Sudah 6 kali. Sudah berapa kali Anda bersiwak membersihkan diri? Dan ini bagian daripada syariat kita. Bagaimana seorang wanita kalau haid, nifas, mereka tidak mandi suci, tidak diterima sholatnya. Bukankah juga laki-laki dan perempuan juga yang ada sperma, ada cairan di kemaluannya kalau mereka selesai berhubungan juga harus mandi, kalau enggak tidak diterima sholatnya dan seterusnya, gitu kan? Kita akan temukan agama ini agama yang bersih, agama yang indah, agama yang tertata dengan rapi. Kalau ada beberapa individu muslim yang tidak memahami masalah, yang tidak mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, berarti mereka sendiri. Bukan agama. Islam tidak akan pernah berubah dari awal, ya, diterima oleh Nabi SAW dan diterapkan syariatnya sampai hari kiamat tidak akan berubah. Dan akan tercermin pada orang yang memang mau menerapkannya dengan cara yang benar. Kalau orang hanya membawa namanya dan tidak menerapkan Islam, maka tidak menyimbolkan keislaman itu sendiri. Orang yang bertakwa, orang yang soleh ini indah kehidupannya teman-teman sekalian. Dia hanya akan melangkah pada hal yang dibolehkan dalam agama dan itu pasti baik semua dan dia akan meninggalkan yang dilarang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih jelas lagi dalam surah Al-Jathiyah. Surah nomor 45 ayat 26. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum. Saya ulangi. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa, saya lawan orang yang saleh tadi, yang sibuk mengerjakan dari dosa ke dosa, dari zina ke zina, dari mabuk ke mabuk, dari gibah ke gibah, dari fitnah ke fitnah, dari manipulasi ke manipulasi, sibuk dengan dosa, matanya selalu sibuk haram, telinganya dengar yang haram, tangannya jamah haram, kakinya melangkah tempat haram, kemaluannya selalu pada yang haram. Gak ada sesuatu yang benar dan itu pun tidak bertobat kepada Allah SWT. Apakah kata Allah SWT orang-orang yang berbuat dosa itu, ya, mereka mengira kami akan samakan mereka, maksudnya dari sisi fasilitas, perhatian Allah SWT, rezeki dan nikmat yang Allah berikan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik kehidupan mereka selama mereka hidup dan juga kematian mereka pada saat mereka mati masuk ke kuburan atau melalui proses pencabutan ruh oleh malaikat maut sampai ke alam barzakh, sampai ke akhirat nanti. Maka sangat buruk apa yang mereka sangka itu. Tidak akan mungkin sama. Sebagaimana orang saleh akan husnul khatimah, orang kafir atau orang banyak maksiat fasik akan su'ul khatimah,
mereka akan susah kematiannya dan akan menggambarkan tentang keburukan dia. Maka begitu juga dengan kehidupannya. Kalau kita tarik mundur seperti itu juga. Orang-orang soleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makin soleh Anda, makin dekat Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka makin terjaga fasilitas Anda. Subhanallah, saya saksikan sendiri para ulama. Saya kemarin pada saat baru balik umroh ini, sempat selesai karantina rutin yang atau karantina wajib disampaikan oleh pemerintah Saudi 3 hari di hotel, dan PCR alhamdulillah kami negatif. Saya sempat diundang oleh Syekh Saleh Suhaimi, guru kami, hafizahullah. Umur beliau sekarang 70 tahunan lebih. Tapi Masya Allah, tabarakallah, saya menyaksikan sendiri. Padahal beliau matanya buta, teman-teman sekalian. Ya. Beliau itu dari kurang lebih sekitar 50 tahun yang lalu ya. Umur 30 tahun sekian beliau. Itu beliau sudah menjadi atau punya jabatan di Fakultas Syariah, kemudian pindah ke dakwah. Beliau memimpin bidangnya beliau, misalnya bagian fikih, maka beliau pegang bagian fikih itu. Pindah di kuliah dakwah, bagian akidah, beliau pegang bagian akidah. Terus saja jabatan demi jabatan beliau lalui sampai setahu saya kurang lebih 5 tahun yang lalu beliau sempat membahasakan ke saya, dan beliau sempat sudah taqa'ud, artinya sudah pensiun dari kampus ya. Tapi subhanallah dipanggil lagi oleh kampus. Dan sekarang pada saat saya lagi diundang makan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu ada beberapa orang yang diundang oleh beliau, para doktor-doktor yang juga sekarang satu forum dengan beliau di kuliah dakwah di Kisim, di bagian akidah. Itu semua adalah murid-murid beliau yang sudah lama yang beliau ajar dulu. Bahkan ada yang seangkatan dengan saya gitu. Saya ajak ngobrol, ternyata teman-teman yang para dokter ini adalah seangkatan dengan kami. Dan jauh di bawah Syekh Saleh. Tapi sekarang seperti temannya beliau. Beliau bergaul seperti temannya. Bagaimana si fulan, bagaimana di forum kita ada begini, ada bahasan tentang ini. Saya mendengarkan diskusi mereka dengan umur beliau yang sudah jauh lebih tua. Mungkin ada orang-orang yang umur seperti beliau, di atas 70-an mungkin sudah lebih banyak yang mungkin ke arah lumpuh, susah jalan, mungkin ada penyakit ini, penyakit itu. Tapi dia Masya Allah, tabarakallah, dalam kondisi buta mata. Beliau tetap aktif di kampus sekarang, dan seperti berjiwa muda, jalan sendiri walaupun buta, seperti bukan orang buta, subhanallah. Jarang sekali beliau dipandu jalan. Kadang-kadang saya sampaikan ke beliau, Syekh, saya mau pegang untuk saya dapat pahala, baru beliau berikan. Kalau tidak, beliau jalan kadang-kadang. Saya pernah lihat sendiri, ada sebelum pindah ke rumah sekarang, rumah beliau 4 lantai. Itu beliau turun dari lantai 4 sendirian, tak pakai lift, jalan kaki, pakai tangga, dengan sangat cepatnya seperti anak-anak muda di antara kita kalau lagi jalan dengan cepat buru-buru turun karena mau menemui kami. Kemudian subhanallah, anak-anaknya kumpul semuanya pada saat itu dengan cucunya, sekian banyak, belasan orang anaknya, cucunya mungkin sudah sekian banyak juga, saya tidak tahu kalau jumlahnya. Duduk ngobrol, makan sama-sama, ngobrol dengan subhanallah, seperti saya melihat wajah beliau yang buta matanya dengan menggunakan kacamata hitam, dengan sehatnya, dengan lantangnya beliau menyampaikan tentang penjelasan hukum-hukum agama ke majelis kami pada saat kami diundang makan. Kalau ada yang bertanya dijawab, kemudian menanyakan tentang teman-temannya di kampus dan seterusnya lah. Belum lagi beliau berpoligami dengan 4 orang istri, anaknya sekian banyak, ada supir, ada usaha yang sedang berkembang dijalankan oleh anak-anaknya, dan beliau terlibat dengan ide-ide dengan segala macam. Masya Allah, tabarakallah. Saya lihat depan mata, ini pasti fakta tentang masalah orang soleh. Bagaimana para ulama yang lain, saya pernah melihat sendiri beberapa ulama, seperti yang kami bedah bukunya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Puluhan tahun mengajar di Masjid Nabawi. Kalau kita lihat dari dekat, beliau itu terakhir waktu saya sempat ikuti majelis beliau, sudah pakai kursi roda, dan jenggotnya sudah putih semuanya. Tapi kalau kita lihat dari jauh, kita cuma dengar suaranya, teman-teman. Mungkin lebih lantang dari suara kita semuanya. Suaranya jelas, penjelasannya juga jelas, gitu kan. Dalil-dalil masih disebutkan dengan jelas. Tidak ada sesuatu yang subhanallah menandakan seperti mereka ini orang-orang pikun. Sekarang masih hidup Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah. Subhanallah, sampai anaknya sendiri, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad, hafizahumullah, itu menjadi ulama besar di Madinah, menjadi seorang profesor, dan mengajar di Masjid Nabawi bersama ayahnya. Beliau masih mengajar, beliau masih sehat.
Beliau menyampaikan banyak ilmu-ilmu syar'i ya. Walaupun beliau sempat masuk rumah sakit, tapi sudah ada berita alhamdulillah beliau membaik. Umur jauh lebih tua lagi dari Syekh Saleh Suhaimi, sampai Syekh Saleh sering mengatakan Syekh kami Syekh Abdul Mahsin Abbad. Luar biasa gitu. Allah SWT berikan kelebihan-kelebihan. Banyak di antara mereka saya lihat yang matanya masih terang, ya, fisiknya masih kuat. Karena mereka tiap hari aktivitasnya adalah sholat ke masjid. Mereka kalau waktu puasa, mereka zikir pagi petang. Saya kalau yang sering saya interaksi sama Syekh Saleh Suhaimi, saya lihat depan mata sendiri kalau beliau lagi datang ke Indonesia atau safar bersama kami, itu nggak pernah tertinggal. Selesai sholat subuh, kadang-kadang kalau kami safar, kami sholat berjamaah di hotel misalnya, pasti langsung zikir pagi. Jarang langsung ngomong. Kemudian kalau sore juga seperti itu. Seringkali kalau lagi diam pun, diamnya itu seperti ada sesuatu yang beliau sedang pikirkan, lalu tiba-tiba menegur saya, Khalid, apa kamu sudah tahu ini? Apa kamu sudah tahu ini? Dan itu semuanya ilmiah. Itu juga saya lihat kemarin Syekh Ali Hilabi rahimahullah yang meninggal kemarin di Jordan. Bagaimana Allah SWT berikan Masya Allah fisik yang kuat. Sampai di musim dingin, beliau sempat mendatangi kami dengan merendahnya, dengan tawaduknya. Saya sampaikan kalau saya sama jemaah waktu itu, pada saat itu mau masuk ke Palestina. Beliau datang, saya mengatakan, Syekh saya akan datang ke tempat antum. Mau menanyakan beberapa hukum. Mungkin ada ya buku kecil yang bisa dibaca dalam beberapa menit. Bisa istifadah, mengambil ilmu dari para ulama. Beliau mengatakan tidak, saya akan datang. Lalu beliau mengajak Dr. Ziyad Abadi sama-sama. Mereka datang, saya melihat subhanallah bagaimana tawaduknya, bagaimana merendah mereka. Padahal mereka ini adalah ulama-ulama dunia yang dijadikan referensi. Tapi mereka dengan kesolehannya malah merendah dengan orang-orang, malah merasa mereka lebih berhak untuk datang karena kita adalah tamu di negaranya. Dan banyak sekali saya melihat nikmat-nikmat Allah SWT yang melimpah. Jadi akan sangat beda. Sementara kita temukan orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, di umur 45 tahun, 40 tahun, mungkin sudah banyak penyakit ini, penyakit itu. Kemudian umur 50 tahun, ada yang sudah stroke, ada yang segala macam meninggal dalam kondisi mabuk-mabukan, main judi, dan segala macam hal. Bagaimana teman-teman? Semua fakta-fakta seperti ini tidak terlihat depan mata kita atau tidak kita ambil pelajaran. Itu di kehidupan dunia. Bagaimana dengan kematiannya? Makanya Allah mengatakan, ya, apakah orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu pelanggaran-pelanggaran mereka mengira kami akan jadikan mereka seperti orang beriman dan beramal soleh dalam kehidupan mereka dan juga kematian mereka sangat buruk apa yang mereka sangka itu. Begitu juga dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah Mu'min ya. Surah nomor 40 ayat 57 sampai 58. Tadi saya sempat buka Mu'jam Al-Fadl Quran dan saya temukan ayat ini Masya Allah termasuk bagian daripada yang perlu disampaikan dalam materi kita ini. Silakan dibuka surah Ghafir, surah nomor 40 ya. Nama lainnya surah Mu'min, itu ayat 57 sampai 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khalqus samawati wal ardu akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia itu. Tapi banyak sekali manusia yang tidak menyadari masalah itu. Mereka tetap sombong, mereka tetap lalai. Padahal depan matanya dia bisa lihat langit yang begitu besar. Dan jelas ada penciptanya, nggak mungkin ada siang dan malam, tidak ada yang mengatur, tidak mungkin ada pergantian musim, turunnya hujan, musim kemarau, musim semi, lalu tidak ada yang mengaturnya semua itu. Bagaimana bisa? Bukankah rumah Anda akan rapi karena Anda menatanya? Dan bukankah berantakan karena Anda melalaikannya? Bagaimana alam semesta depan mata tidak disaksikan oleh orang-orang dan tidak menyadari kalau ada penciptanya yang akhirnya membawa kita kepada kepatuhan dan bagaimana kita menjadi orang yang patuh dan melaksanakan perintah sang pencipta Allah. Lalu Allah mengatakan, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Tidak akan pernah sama antara orang yang buta dan orang melihat. Orang buta sulit untuk jalan. Mereka harus dipandu, mereka tidak tahu bahaya yang akan menimpa mereka di depan matanya. Lalu Allah mengatakan tidak akan sama dengan orang melihat yang bisa mengetahui, bisa melihat, lebih cepat aktivitasnya, lebih bisa selamat dari mara bahaya mungkin yang akan menimpa dia karena dia bisa melihat apa yang akan menerjang dia. Allah mengatakan itu contohnya. Begitu juga kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihati walal musi. Demikian pula tidak akan pernah sama antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang melakukan dosa-dosa atau orang yang jauh dari kesolehan tersebut. Qalilan ma tatadzakkarun. Tapi sayang sangat sedikit kalian menyadari masalah itu. Pegangi ayat ini, ya. Ini ayat yang keempat dari pembukaan kita sebenarnya yang saya ingin titik beratkan. Kalau Anda terpikir untuk berbuat dosa, coba renungi ayat ini.
Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Am hasibal ladina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu mengira mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh sangat buruk apa yang mereka sangka itu. Jadi banyak orang subhanallah berpikir, nggak masalah, buat dosa saja, toh nggak apa-apa. Ya. Terus aja dengan pelanggaran-pelanggaran agamanya. Dia pikir tidak akan kena hukuman. Mustahil teman-teman. Tidak akan pernah ada orang berbuat dosa luput dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin itu. Ya. Ada seorang da'i, saya mendapatkan cuma cuplikan ceramahnya, tapi saya mengambil pelajaran. Dia bilang, dia ketemu langsung dengan orang yang sedang menghadapi permasalahan itu. Bagaimana Allah Azza wa Jal cemburu dengan orang yang melakukan dosa-dosa ini. Tentu kalau dia tidak bertobat ya, harusnya dia bertobat tentunya. Kalau dia tidak bertobat, Allah SWT akan menghukumnya. Dikatakan bahwasanya ada seorang anak muda yang menceritakan kepada da'i ini dan kemudian hadir majelisnya dan akhirnya dijadikan sebagai bahan ceramah. Dia bilang dulu waktu dia masih muda dia sempat kenalan dengan seorang wanita. Kemudian sampailah terjadi pertemuan segala macam, terjadi hubungan bebas. Singkat cerita, hamil perempuan tersebut dan di luar nikah tentunya. Dan keluarganya menuntut, seperti umumnya biasa keluarganya menuntut supaya bertanggung jawab. Tapi subhanallah, laki-laki ini dia cerita sendiri, dia bilang dia tidak mau bertanggung jawab. Dia pikir ini kesempatan, dia lari, dia tinggalkan saja perempuan tersebut dan akhirnya dia tidak tahu ceritanya apa yang terjadi pada wanita itu, bagaimana terjadi dengan janin itu, pokoknya dia tidak mau tahu. Ringkas cerita, sekian tahun kemudian, dia bilang, berjalan waktu. Begitu berjalan waktu, dia bilang dia mulai pindah rumah bersama ibunya, bersama adik perempuannya. Dia bilang, tiba-tiba saja, saya pulang ke rumah, pulang dari kerja, saya temukan ibu saya pingsan. Sambil menangis, menetes air matanya gitu kan. Kelihatan bekas menangis gitu. Maka saya pun membangunkan ibu saya, setelah dia sadar lalu saya tanyakan, ada apa ibu? Dia bilang, adik perempuannya diperkosa oleh security komplek. Lalu dia bilang, tiba-tiba saya teringat tentang kejadian saya, tiba-tiba saja saya melihat subhanallah. Berarti peringatan Allah datang, padahal sudah sekian tahun. Adik saya yang jadi korban gitu. Ya. Tentu ada penyebabnya juga, mungkin karena adiknya juga sedikit jauh dari agama. Kalau ada adiknya soleh tidak akan terjadi. Maka terjadi pada saat dia bilang, cobaan Allah SWT pada saat itu. Saya pun mulai ketakutan. Ya, mulai saya menyadari kalau saya berbahaya efek dosa yang saya pernah lakukan, saya pernah tinggalkan orang bengkalikan. Dan akhirnya security itu pun melarikan diri dan tidak ada bertanggung jawaban. Dia bilang berjalan waktu, sudah selesai masalah adik saya, sudah mulai reda, saya menikah. Berjalan waktu, dia bilang, saya pun belum bertobat pada saat itu. Saya cuma mengatakan, itu mungkin mulai ada perasaan kalau itu akibat daripada perbuatan dulu. Tapi saya belum bertobat. Dia bilang berjalan waktu, kemudian Allah pun mengaruniai saya anak perempuan. Dia bilang setelah saya punya anak perempuan dan mulai membesar, mulai dewasa, ternyata tiba-tiba istri saya pun saya pulang setelah sekian tahun ya. Saya pun belum bertobat pada saat itu. Dia bilang, saya pulang dari tempat kerja, saya temukan istri saya sampai sama keadaan dengan ibu saya, menangis-nangis, tapi dia hampir pingsan, belum sempat pingsan, lalu saya sempat tahan dan saya mengatakan, ada apa istriku? Dia bilang, anak kita diperkosa oleh temannya dan hamil di luar nikah. Maka dia mengatakan, pada saat itu saya justru makin tersentuh dan akhirnya saya mengatakan mungkin karena saya belum tobat maka saya tobat nasuha. Tapi dai ini mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan para pelaku maksiat. Kenapa harus melakukan dosa apalagi tanpa taubat? Dan mereka tidak akan dibiarkan teman-teman sekalian. Tidak akan pernah dibiarkan. Jangan pernah teman-teman Anda ini menilai orang dengan kasat mata. Misal berapa banyak orang teman-teman tertipu dengan penampilan orang, ya. Misalnya pakaiannya, misalnya mobilnya, misalnya rumahnya, tanpa dia melihat, tanpa dia tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi pada orang tersebut. Berapa banyak saya temui orang, penampilannya luar biasa, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, tapi penuh dengan 1000 permasalahan dalam hidupnya. Saya pernah temui seseorang yang beragama Katolik, orang China kebetulan datang di restoran kami di Jakarta, dengan seorang jemaah umroh kami, tapi sudah meninggal rahimahullah jemaah umroh ini, beberapa tahun yang lalu, tapi dia sempat datang kemudian konsultasi dengan saya beberapa hukum agama. Kemudian orang yang Katolik ini mendengarkan gitu.
Terus dia setelah saya jelaskan panjang lebar bagaimana solusi dalam masalah rumah tangganya, solusi mendidik anaknya, solusi masalah pekerjaannya, solusi masalah warisan, apa saja gitu. Maka tiba-tiba orang non-muslim ini bilang, Ustadz saya juga boleh bertanya gak? Saya heran, kalau dia mau bertanya, saya bilang kalau Anda bertanya berarti saya akan jawab dengan agama Islam. Dia bilang gak masalah, karena masalah yang sedang dihadapin oleh teman saya ini, ditunjuk si muslim ini, sama dengan saya hadapin. Saya pun punya masalah banyak dalam rumah tangga saya. Dan tadi pada saat Ustadz jelasin, saya rasa itu benar solusinya, gitu kan? Bagaimana bisa lebih sabar, bagaimana bisa muhasabah, beristighfar kepada Allah, mungkin ada dosa yang menghambat, menjadikan masalah itu lahir, dan segala macam hal. Begitu juga dengan masalah pekerjaan, begitu juga dengan masalah realita kehidupan lah. Subhanallah, mereka menghadapi banyak permasalahan dalam hidup mereka. Banyak juga orang Islam tidak adil. Mereka meletakkan posisi diri mereka itu dipertemukan dengan posisi orang lain. Tapi tadi, secara kasat mata, zahirnya saja. Dia miskin misalnya, dia lihat tetangganya kaya, dan orang non-muslim. Lalu dia mengatakan, oh saya menjadi orang muslim tapi begini kehidupan saya. Tapi ini orang kafir malah kaya raya. Tanpa dia tahu sebenarnya permasalahan apa yang sedang dihadapi orang tersebut. Cuma secara casing dia terpengaruh. Dan di sini dia tidak adil. Harusnya dia mempertemukan kondisi dia dengan orang non-muslim yang miskin juga. Dan pertemukan orang kaya kafir tadi dengan orang kaya muslim. Maka akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda. Saya pernah teman-teman, waktu awal saya ke Singapura dulu, puasa Allah pernah saya mampir silaturahim keluarga. Kemudian saya naik taksi, ada orang non-muslim yang supir taksinya kebetulan. Dan teman-teman kita dari turunan Chinese pada saat itu. Kemudian saya sewa mobilnya, saya ingin keliling, ingin tahu kondisi Singapura. Katanya orang bilang 1 jam keliling sudah mengelilingi negeri itu gitu. Saya bahasakan sama dia, lalu dia mengatakan oke, bisa. Kami sepakat lah. Subhanallah, saya ingat betul sepanjang jalan teman-teman dia berbicara tentang keluh kesah hidupnya. Susahnya kehidupan, ya ribut dengan istrinya, anak-anaknya ada yang nakal, ada yang sakit, pajak yang harus dibayar banyak kepada pemerintah, A, B, C, segala macam permasalahan. Saya lihat harusnya orang muslim tahu ini, gitu loh. Bagaimana kehidupan mereka sebenarnya tidak seperti yang banyak digambarkan oleh sebagian orang-orang muslim, seakan-akan kalau orang kafir itu selalu bahagia, selalu tentram, selalu indah itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu teman-teman sekalian. Tidak mungkin firman Allah SWT ini salah ataupun luput. Ya. Kalau ada kebaikan-kebaikan Anda lihat dari orang-orang kafir, misalnya Allah limpahkan rezeki kepada mereka, karena ada kebaikan yang dalam syariat Allah itu dianggap kebaikan. Misalnya bakti sama orang tua, bersedekah, ya, menjenguk orang sakit. Ini kan semua dalam syariat Allah SWT baik. Cuma karena mereka kafir, mereka tidak dicatatkan sebagai pahala di buku amalnya akan menyelamatkan atau mendidikan derajat mereka di surga. Tapi Allah habiskan itu di dunia dengan Allah balas. Kebaikan itu akan Allah balas dengan kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Baik teman-teman sekalian. Kita coba lebih dalam masuk dan kita kerucutkan ke poin-poin yang akan saya sampaikan. Yaitu apa yang didapatkan kalau seseorang itu menjadi orang yang saleh dan salihah. Dan Anda dalam Islam punya hak untuk bertanya. Saya kalau sholat malam, saya diberi apa sama Allah? Saya kalau bersedekah, saya dapat apa? Saya dibalas apa? Saya kalau haji dan umroh, saya kalau bakti sama orang tua, saya kalau baca Quran, saya kalau berzikir, saya kalau berdoa. Boleh Anda tanya. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan semua itu. Tidak ada amal saleh yang tidak ada janji Allah Subhanahu Wa Taala atau fadilah dalam bahasa ceramah kita. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman mau rajin beribadah, kata kuncinya sebenarnya sederhana. Sebelum Anda mulai ibadah tersebut, maka selalu baca janji Allah dulu atau fadilahnya. Supaya Anda selalu termotivasi untuk mengerjakannya. Karena beda orang yang bangun sholat malam tanpa mengetahui keutamaannya dengan orang bangun sholat malam dengan tahu keutamaannya. Beda orang yang sedekah dengan orang yang tidak tahu keutamaan dengan orang yang sudah termotivasi dengan keutamaan. Ya. Bahwasanya Allah SWT akan ijabah doa kalau sholat malam. Allah SWT akan memenuhi hajat. Orang kalau sedekah akan dibalas oleh Allah SWT. Allah akan ganti. Ya. Apa yang dikeluarkan bahkan menjadi 10 kali lipat. Bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Itu cukup banyak contoh-contohnya secara substansial sudah kami jelaskan itu ya. Ada tema di YouTube selalu saya sarankan teman-teman ikuti, saudaraku ini rahasia rezekimu. Ada juga keajaiban sedekah, dahsyatnya sedekah, sering kita sampaikan. Secara substansial sudah kita jelaskan sebenarnya dalil-dalilnya dan contoh-contohnya. Ini saya datangkan secara global saja gitu. Yang pertama, kalau Anda menjadi orang yang saleh dan salihah, yang Anda dapatkan adalah Allah menjanjikan untuk Anda kehidupan yang thayyibah. Apa itu kehidupan thayyibah, teman-teman?
Ahli tafsir berlomba-lomba menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. Saya bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala ini An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, predikat soleh dan soleha. Dan dia beriman, ini syaratnya, perbuatan baik harus dengan orang beriman. Karena orang kafir kalau berbuat baik, yang tadi saya kasih contoh dalam syariat Allah baik, kayak jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, Allah habiskan semua dengan memenuhi rezeki dia di dunia. Maka Allah mengatakan, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Nanti kita jelaskan mana thayyibah. Dan kami akan balas mereka dengan balasan pahala. Di dunia mereka dikasih kehidupan yang thayyibah. Dan di akhirat mereka akan diberikan balasan pahala lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin hanya dengan 2 rakaat sholat duha, Allah kasih mungkin dia sekian derajat di surga. Ya. Sekian banyak tambahan dayang-dayang, sekian banyak tambahan fasilitas-fasilitas. Bahkan kadang-kadang subhanallah dengan ibadah yang sederhana. Mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, Allah akan tanamkan baginya pohon kurma di surga. Berapa banyak kita bisa lakukan ini gitu kan. Dan kita bisa dapatkan. Dengan membaca Qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari, dalam hadis sahih dikatakan Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Tidak ada sesuatu yang sulit. Bisa kita dapatkan semua itu. Ya. Dan sangat mudah, bukan sulit. Ya. Semua ibadah-ibadah ini dengan ringan, tapi Allah SWT balas dengan pembalasan yang sangat luar biasa gitu. Baik, kata para ulama, kalau teman-teman mau fahami lebih dalam juga makna thayyibah ini, thayyibah bermakna banyak sekali. Tapi secara gabungan kita katakan kualitas, berkualitas. Thayyibah itu berkualitas, ya. Jadi kalau ada makanan bagi orang Arab itu aromanya wangi, rasanya enak, penataannya rapi, pas gitu, maka mereka mengatakan thayyibah. Ya. Makanya kita disuruh cari dalam Al-Quran rezeki apa? Halalan thayyibah, yang dibolehkan dan yang berkualitas. Ayam halal dan kita disuruh kelola dengan baik kalau kita makan. Tapi kalau dia sudah tidak thayyibah, misalnya rusak, basi atau bangkai, nggak boleh dimakan karena tidak thayyibah, tidak berkualitas lagi. Maka Allah SWT menjanjikan kehidupan yang berkualitas. Kata para ulama tafsir, kalau kita gabungin ya, saya ringkaskan, ada yang mengatakan rezeki yang luas, ada yang mengatakan lapang dada, ada yang mengatakan qana'ah. Qana'ah itu kepuasan. Setiap kali apa yang Allah berikan selalu merasa cukup. Semua itu teman-teman tergabung dalam makna thayyibah. Dan Nabi SAW mengganti nama kota Madinah Al-Munawwarah, dulunya Yathrib, diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, dan juga diganti dengan makna atau nama lain Thaba dan Thayyibah. Dua-dua maknanya sama tadi, berkualitas. Artinya tinggal di sana adalah hal yang menggembirakan, menenteramkan jiwa. Mungkin teman-teman yang umroh tahu itu bagaimana yang jadi penduduknya. Ya, kami pernah tinggal di sana dan luar biasa ketenteraman jiwa. Di hari-hari sekarang Madinah pun mendapat kota terbersih di dunia. Ya. Kota yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, Madinah adalah tempat sumber iman. Dia keluar, maka akan tetap kembali ke Madinah. Mau belajar yang benar tentang keimanan, pindah kota Madinah. Masih ada kuburan Nabi SAW, ada rumah Nabi SAW. Banyak ulama yang mewariskan ilmu beliau, lalu menyampaikan semua di dalam majelis-majelis tersebut. Dinamakan thayyibah, ketentraman jiwa. Ini janji Allah SWT yang pertama kalau Anda menjadi orang saleh. Baik, kalau ada yang berkata, Ustaz, saya sudah coba menjadi orang saleh dan salehah. Saya sudah hijrah. Tapi saya belum mendapatkan hayatan thayyibah tadi. Saya belum merasakan ada keistimewaan dengan hijrah saya itu. Maka jawaban saya sederhana. Karena Anda masih on proses. Anda masih melalui proses pembersihan kesalahan Anda. Berapa tahun Anda berbuat kesalahan selama ini? Mungkin Anda 15 tahun, 10 tahun. Anda berzina, Anda riba, Anda berbohong, Anda jauh dari agama, mungkin tidak sholat. Sekarang Anda baru tobat berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Itu proses. Tapi yakin teman-teman, janji Allah tidak mungkin salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Demi Allah, kalau Anda sudah bersih dosanya, Anda akan rasakan itu. Ketentraman jiwa yang luar biasa. Oleh karena itu, Anda kalau sudah hijrah, jangan buka lagi pintu-pintu dosa.
Ya, kecuali orang semoga Allah maafkan yang pernah melakukan tinggal bertobat. Tapi usahakan maksimal menjaga istiqomah dalam kebaikan tersebut. Tugas kita adalah mengenal agama ini, belajar lalu kemudian terapkan dalam hidup lalu istiqomah. Nah, yang terpenting adalah istiqomahnya. Banyak orang sudah sampai pada level belajar tapi tidak istiqomah, tidak menerapkan dan tidak menjaga konsisten dalam menjaga amal-amal saleh tersebut. Makanya kata Nabi SAW, janganlah kalian berkata dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Waktu saya masih gadis, saya masih bujang, saya pernah sholat malam. Itu dulu. Sudah dicatat oleh malaikat. Sekarang, bagaimana? Atau ada orang bangga dengan orang tuanya, amal teman-temannya. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, Laisal fata man yakunu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak yang cerdas, ya, yang dewasa, mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Dia bangga dengan ayahnya. Walakin al-fata man yakulu ha ana dha. Tapi seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan, ini loh saya, mana prestasimu, mana ibadahmu. Dan setiap saat kita butuh itu, maka butuh istiqomah. Ya. Saya juga sudah menyampaikan kiat-kiat istiqomahnya. Menuntut ilmu, mulai sekarang teman-teman, buat simbol hidup, judul hidup Anda, tidak ada hari tanpa ilmu. Karena ilmu itu pasti akan mendatangkan keimanan. Kemudian yang kedua, aplikasikan. Jangan lupa, terapkan dalam kehidupan. Kemudian bentuk komunitas. Sekarang harus teman-teman kita orang soleh dan soleha di grup-grup WA yang orang-orang soleh dan soleh yang sibuk tentang sebab turunnya ayat, sebab urutnya hadis, kita tentang sahabat, kata-kata mutiara dan seterusnya. Dan yang terakhir selalu berdoa kepada Allah SWT dibuat istiqamah. Jangan pernah peduli dengan lisan manusia. Kamu berubah ya, kamu hebat ya, kamu ini, kamu so alim. Biarin aja dia ngomong. Toh yang jangan jawab depan Allah adalah kita. Gak usah peduli dengan itu. Kenapa harus terpengaruh dengan perkataan orang? Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah mereka akan diberikan petunjuk, hidayah. Setiap kali mau buat apa-apa, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Allah pandu. Dan subhanallah hal ini teman-teman kalau Anda peka, sampai pada tingkat hal-hal kecil pun Allah pandu. Jadi kadang-kadang hal yang kecil pun seperti Allah sudah aturkan porsinya, waktunya. Kadang-kadang kita cuma mengatakan subhanallah. Ya. Sering saya dengar tuh dari jemaah kami pada saat umrah. Oh subhanallah ya, Allah sudah mudahkan umrah kita. Oh subhanallah kemarin syukur saya mendaftar umrah. Oh subhanallah tadi saya ngantuk tapi saya sempat paksakan bangun sholat malam. Syukur saya bisa duduk sampai subuh sampai syuruk. Dan banyak yang lain. Oh subhanallah, syukur kemarin saya sempat bantu orang itu ternyata dia sekarang meninggal dunia. Syukur kemarin saya sempat begini dan begitu. Jadi banyak hal yang luar biasa yang bisa dirasakan. Karena petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9 tentang masalah ini. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan petunjuk atau mereka akan dapat petunjuk dari Tuhan mereka karena keimanan mereka itu. Allah akan berikan mereka petunjuk. Jadi Allah bangunkan diri di waktu malam, terbangun untuk sholat malam. Ada keinginan besar untuk membaca Al-Quran, untuk mengkhatamnya. Ada keinginan besar untuk mendengarkan ilmu. Ada keinginan besar untuk bersedekah, untuk bakti sama orang tua, untuk segala macam. Ya. Maka mereka akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan hidup di sekitar sungai-sungai yang ada di surga-surga. An-Na'im, yang penuh dengan nikmat yang besar. Juga dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladhina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Al-ayat. Rasul-rasul yang kami utus di antara Nabi Muhammad SAW yang membawa ayat-ayat Allah yang sangat jelas agar mengeluarkan orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Saya subhanallah merasakan sekali pada saat sudah belajar di kota Rasulullah SAW dan saya bersyukur bisa belajar tauhid, menyadari masalah itu. Bagaimana dulu mungkin masih belum ada gambaran. Apa, dari mana kita asalnya, apa tujuan hidup kita, kemana arah kita. Waktu masih kecil mungkin kena panduan yang belum maksimal dalam masalah ini.
Tapi subhanallah setelah belajar, kita merasakan ketentraman jiwa yang luar biasa setelah belajar agama, setelah tahu semuanya teman-teman sekalian. Alhamdulillah Allah mudahkan sekarang dengan luar biasa kita rasakan ketentraman jiwa karena sudah faham agama, sudah punya panduan hidup. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa. Allah keluarkan kita dari kegelapan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri Allah SWT sebutkan ya, tentang bagaimana dalam surah Duha, dalam surah Ad-Duha Allah SWT mengatakan wajadaka dhallan fahada. Sebelumnya kau belum tahu hai Muhammad, lalu kami berikan kau petunjuk. Bagaimana mengenal Allah Azza wa Jal, bagaimana diterima tentang syariat Allah SWT, bagaimana ada kehidupan akhirat. Dan makanya kita selalu minta kepada Allah SWT dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang saleh akan diberikan petunjuk sebagaimana tadi sudah saya bacakan dalilnya. Yang ketiga teman-teman, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Beruntung dunia akhirat. Karena tadi saya bilang saya sudah jelaskan di pembukaan kita, mereka bisa menikmati yang halal, makan, minum, biologis, bekerja. Islam tidak pernah membatasi pendapatan kita sebanyak apapun, mau punya triliunan uang silakan. Yang penting halal. Anda keluarkan juga haknya zakat untuk pensucian harta, Anda sedekah, bantu orang-orang susah, yang toh juga demi kebaikan kita sendiri gitu. Maka kita dapat keberuntungan. Di dunia kita bisa nikmati dan dapat keberuntungan juga karena di akhirat kita juga mendapatkan lagi dari hasil itu. Ya. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, keberuntungan bagi mereka. Dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Di dunia mereka tuba, bahagia, tentram, beruntung. Ya. Dan mereka pasti akan pada di akhirat nanti mendapatkan juga husna ma'ab, balasan yang sempurna. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wud. Atau makna lainnya, mereka akan diberikan rasa kasih sayang. Allah akan lunakkan hati mereka. Dalam surah Maryam surah nomor 19 ayat 96 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan, atau zat yang maha penyayang Ar-Rahman akan memberikan kepada mereka wudda. Bisa bermakna Allah akan berkasih sayang dengan mereka. Allah akan berikan perhatian khusus. Bagaimana sih teman-teman kalau kita diperhatikan oleh orang tua kita, kalau kita masih kecil, atau atasan kita kalau kita sudah dewasa. Perhatian khusus sehingga kita seperti betul-betul dikasihi oleh dia. Semua dipenuhi, semua diberikan, semua diperhatikan. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ini menjanjikan itu. Dan Allah akan tanamkan rasa kasih itu dalam hati kita. Orang beriman adalah orang yang paling pengasih. Bagaimana Nabi SAW sangat luar biasa pengasihnya. Beliau kalau pulang dari peperangan atau perjalanan dikerumuni oleh anak-anak kecil yang menempel di paha beliau kanan, di paha kiri, di tangan kanan beliau, tangan kiri ada yang naik ke punggung beliau. Dan kalau beliau sudah tidak mampu lagi menggendong, beliau menyuruh para sahabat menggendongnya. Ini rasa kasih yang luar biasa dalam hati. Beliau pernah mencium Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian ada seseorang dari Badui, sahabat Nabi yang masuk Islam, kemudian dia melihat itu lalu mengatakan, ya Rasul, apakah kalian mencium anak kalian? Aku memiliki 10 orang anak, belum pernah aku cium satu orang pun. Kata Nabi SAW, aku tidak melihat kecuali Allah sudah mengangkat rasa kasih sayang dalam hatimu. Beliau pun penuh dengan kasih sayang. Pada saat beliau diusir dari Taif, di Mekah pun dakwanya ditolak. Beliau sampai dilempari batu berdarah-darah dari kota Taif. Lalu beliau diusir, ditutup itu gerbangnya dalam kondisi berdarah. Tidak tahu harus kemana. Beliau istirahat di bawah sebuah pohon, lalu beliau mengatakan, ya Allah, kemana engkau akan arahkan hidupku? Ke masa depan yang tidak jelaskah? Atau musuh yang akan menyusahkanku? Tapi kalau seandainya kau tidak murka dengan perbuatanku, dan ini benar, aku tidak akan peduli. Maka Allah utus Jibril, lalu langsung mengatakan, hai Muhammad, aku diutus oleh Tuhanmu, bersamaku sekarang malaikat, pengurus gunung-gunung di muka bumi ini. Tinggal kau titahkan, dia akan hancurkan 2 kota ini. Mekah hilang, Madinah juga, Taif juga bisa hilang. Karena mereka kufur kepada Nabi SAW. Kalau kita pikir teman-teman, posisi kita, mungkin wajar kita tidak diangkat menjadi Nabi. Bagaimana kalau kita sudah berdakwah, Nabi SAW berdakwah dan saat itu
sudah luar biasa gitu dakwanya. Sudah waktu itu kalau salah berjalan 8 tahun atau 9 tahun. Ditolak dakwah beliau di Mekah. Ke kota Taif ditolak lagi. Tidak ada penerimaan. Berapa banyak dai mudah sekali emosional. Mungkin yang hadir cuma 1-2 orang dalam majelisnya. Lalu kemudian dia tutup majelis. Tidak mau hadir. Atau mungkin bukan di tempat yang mewah. Tidak mau hadir. Subhanallah, Nabi SAW seperti ini. Mana kasih sayang? Kalau anda beriman kepada Allah SWT, anda jaga amal saleh, pasti akan Allah tanamkan rasa kasih sayang itu. Anda akan tetap peduli walaupun satu orang, bagaimana dia bisa mendapatkan hidayah, bagaimana dia bisa menjadi amal saleh buat saya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Saya berharap keluar dari keturunan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah. Anda tahu, dari As bin Wa'il, seorang tokoh Mekah yang paling membenci dakwah ini, lahir, keluar Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang mulia, orang yang setelah masuk Islam ya banyak mengorbankan waktunya, energinya, strategi, ide-ide perangnya untuk Islam, sampai dengan ide beliau lah Islam masuk ke Afrika, dimulai dari Mesir tahun 20 Hijriah, karena beliau menekankan terus merayu Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu untuk mengirim pasukan sana, dan beliau memimpin sendiri sampai beliau diangkat menjadi khalifah dan terkenal dengan kecerdasannya. Pada saat masuk Islam beliau mengatakan, 2 temannya sudah syahadat, beliau sendiri belum. Lalu Nabi SAW pada saat menunggu dia mau syahadat, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau syahadat tapi saya punya syarat. Maka kata Nabi SAW, apa syaratmu? Belum pernah ada orang masuk Islam kasih syarat. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berharap saya berikan syarat agar Allah memaafkan semua kesalahan saya selama ini. Kata Nabi SAW sambil tersenyum, belumkah kau tahu, hai Amr, bahwasanya Islam itu menghapus semua kesalahan yang lalu? Maka dia syahadat dengan senyum. Bagaimana dari Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, lahir Ikrimah bin Abi Jahal, yang pada saat pembebasan kota Mekah dia masuk Islam. Selama ini sebelum pembebasan kota Mekah dia selalu berperang melawan kaum muslimin. Dia sambil menangis memegang Quran sambil mengatakan, inilah kata-kata perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Lalu dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya akan berinfak sejumlah harta yang dulu saya pernah infak untuk memerangi anda. Lahir Ikrimah yang mati syahid ya di perang Yarmuk. Luar biasa gitu. Allah lahirkan doa Nabi SAW dan kasih sayang yang muncul dari hati beliau. Bagaimana lahir ya dari Abu Quhafa, walaupun nanti dia masuk Islam. Abu Bakar, Abu Quhafa kufur sampai pembebasan kota Mekah. Ya. Dan begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ya. Seperti juga lahirnya dari kota Mekah, dari kota Taif lahirnya Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu yang masyhur dari suku Daus, suku aslinya kota Taif yang tadinya hampir dihancurkan kalau Nabi SAW tidak berkasih sayang. Tapi ini muncul dalam hati orang beriman. Hati orang beriman sangat lunak, mudah merasa prihatin dan sedih pada saat melihat ada seseorang yang lapar, seseorang yang haus, seseorang yang susah. Maka mereka berusaha untuk mendahulukan dan bagaimana menolong mereka. Ini akan dimunculkan oleh Allah SWT. Beda dengan orang kafir, orang fasik. Hati mereka rusak melihat segala macam kesusahan yang menimpa orang lain. Bahkan mereka bersedia untuk melakukan kejahatan itu. Misalnya menyiksa, memukul, memutilasi. Tidak ada bagi orang beriman. Ya. Kemudian yang kelima, Allah SWT janjikan mereka pengampunan dosa. Pembersihan, pemutihan semua kesalahan mereka. Sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan anda di masa lalu, Allah akan maafkan. Habis semua. Anda menjadi orang saleh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, ingat syaratnya ini, beriman dan beramal saleh. Maka mereka akan mendapatkan pengampunan, pemutihan. Bagaimana anda kalau kerja di perusahaan? Lalu anda punya kesalahan banyak, anda sudah pernah menipu, anda sudah pernah mencuri, anda pernah merusak citranya perusahaan. Lalu anda dipanggil kembali, lalu dikatakan sudah putih semuanya. Dengan anda minta maaf saja. Ini contoh rasional, begitulah taubat. Itu sebuah tiket yang luar biasa Allah berikan agar anda bisa selamat nanti di akhirat masuk ke surga. Dan Allah mengatakan dan akan diberikan rezeki yang mulia. Nanti kita jelaskan di poin selanjutnya masalah rezeki. Tapi masalah pengampunan di sini. Kemudian dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 7 ini lebih jelas lagi. Bagaimana Allah memastikan semua dosa mereka akan dimaafkan. Kesalahan mereka akan diputihkan. Berarti kalau penghambat rezeki dan yang menghilangkan fasilitas dari Allah SWT. Sebagaimana anda kalau kerja di satu perusahaan. Hilangnya fasilitas di perusahaan tersebut. Gaji, jabatan, segala macam. Karena kesalahan yang anda lakukan kan. Dengan Allah SWT dosa yang anda lakukan. Nah kalau itu sudah diputihkan. Apa yang terjadi? Fasilitas itu semua akan kembali anda bisa nikmati. Makanya orang yang pernah berbuat dosa pun, mungkin teman-teman yang sudah hijrah menyadari masalah itu.
Ya, kita bisa rasakan bagaimana pada saat masa lalu kita punya perkara-perkara, banyak yang kita lakukan perkara dosa. Bahkan sering ikhwah saya temui mengatakan sudah dosa, apalagi Ustaz yang saya belum lakukan, semua sudah saya lakukan. Ya. Bahkan ada yang menganggap dirinya paling besar dosa, yang tidak lagi dosa yang lain. Tapi setelah hijrah, mereka merasakan ketentraman jiwa. Mereka bisa menikmati, mereka bisa menikah dengan wanita salihah, yang perempuan bisa menikah dengan laki-laki soleh, mereka bisa memulai usaha walaupun kecil-kecilan, mungkin cuma jual minuman, tapi merasa puas, merasa tentram. Allah berikan fasilitas. Itu di dunia, di akhirat Allah berikan lagi. Karena sudah ada pemutihan. Dan ingat, tadi di poin pertama saya bilang, Anda kalau belum merasakan hayatan thayyibah, kehidupan yang berkualitas yang Allah berikan, pasangan yang baik, anak-anak yang saleh, mobil yang bagus, rumah yang bagus, pekerjaan yang bagus, nama yang harum, karena Anda masih proses pembersihan dosa Anda. Nah, poin ini melengkapi masalah itu. Artinya kalau Anda dibersihkan dosanya, maka fasilitas akan Anda dapatkan. Demi Allah ini benar teman-teman sekalian. Tinggal jalankan, ini teori agama yang diajarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim, kami akan bersihkan dosa-dosa mereka. Bersih semua pemutihan. Wal najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas perbuatan-perbuatan mereka lakukan dari perbuatan baik, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, atau akan sangat baik dan memuaskan bagi mereka dari apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka cuma baru sholat setahun, ya, setelah mereka taubat, tetap Allah SWT akan balas dengan yang terbaik. Ya. Makanya Umar bin Khattab, contoh yang paling baik, sering saya sebutkan nama beliau karena beliau contoh yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya kehidupan beliau itu, masa lalunya mabuk-mabukan, benci Islam, segala macam gitu kan. Bahkan sebab masuk Islamnya kan mau memerangi Nabi SAW, mau membunuh Nabi SAW. Keluar pakai baju perang, pegang pedang mau bunuh Nabi SAW. Dan semua orang Mekah tahu kalau Umar bin Khattab sudah pakai baju perangnya, ya pegang pedang berarti ada musuh yang dia mau bunuh, dia mati atau musuhnya mati. Tapi subhanallah Allah berikan hidayah, setelah itu apa yang terjadi? Umar bin Khattab nggak lagi dikenang masa lalunya, nggak lagi dikenang masa mabuknya, masa benci Islam, yang dikenang justru Allah muliakan. Bagaimana Allah jadikan setelah dia masuk Islam, dia taubat, dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah SWT, menyesali dosa-dosanya. Sampai di dekat matanya Umar bin Khattab itu ada garis warna hitam karena seringnya menangis, dialiri oleh air mata. Radhiyallahu anhu. Beliau menangis, ya, sering kali menangis. Dan bagaimana beliau akhirnya Allah SWT muliakan. Bukan hanya sekedar menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi mertua Nabi SAW sehingga punya hubungan kekerabatan. Menikah dengan Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib, sehingga punya kekerabatan langsung juga dengan Nabi SAW. Beliau menjadi khalifah muslimin, menjadi raja. Siapa Umar bin Khattab? Seorang Arab Badui di Mekah. Yang kemudian Mekah adalah kota kecil pada saat itu, dianggap terpencil. Ya, seorang suku Quraisy adalah orang-orang Arab yang dianggap orang pedalaman, sampai tidak ada negeri atau negeri yang berkuasa pada saat itu, ya, adik kuasa seperti Romawi dan Persia yang mau merebut jazirah Arab karena dianggap padang pasir, nggak punya apa-apa. Menjadi seorang khalifah muslimin, bukan cuma khalifah muslimin, menjadi raja dunia yang disegani. Ya, bagaimana Allah muliakan radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali contoh masalah ini. Yang keenam teman-teman sekalian adalah Allah akan berikan kedudukan di muka bumi. Tepatnya sebenarnya sih bisa juga bermakna pemerintahan, kekuasaan. Ya, kalau yang paling tinggi adalah pemerintahan, mungkin menjadi seorang raja, seorang khalifah, seorang presiden. Allahu a'lam, bisa bermakna itu. Bisa juga bermakna kedudukan, dalam arti kata Allah akan berikan kedudukan, mungkin dia punya perusahaan, dia punya kedudukan, dia punya nama baik. Allah sebutkan itu dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya saksi bahasanya di ayat 55, tapi saya lanjutkan sampai ayat 57 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum. Saya ulangi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Itu ayat 55-nya. Allah mengatakan, Allah menjanjikan. Siapa yang dijanji oleh Allah SWT? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini saksi bahasan kita dari tadi. Amanu wa amilus solihat. Amanu amilus solihat. Beriman, beramal soleh.
Maka kami akan memberikan kepada mereka kedudukan di muka bumi. Sebagaimana kami telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Bukankah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tertindas di Mekah? 13 tahun Nabi SAW di Mekah tertindas. Sholat aja nggak bisa. Sampai Nabi SAW pernah sujud depan Ka'bah, diinjak leher beliau oleh salah satu tokoh Quraisy. Beliau pernah sholat dituangkan kotoran unta. Tapi karena mereka adalah orang-orang soleh, Nabi SAW dan bersama sahabat yang lain, Bilal ditindas, ditaruh batu panas di dadanya. Bagaimana Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu ditaruh besi panas di belakangnya sehingga menjadi lubang besar dua di dekat tulang punggungnya sampai ke tulang ekornya. Bagaimana yang lainnya semua disiksa, mereka tersiksa. Bagaimana sampai Sumayyah dan suaminya Yasir radhiyallahu anhu mati syahid dalam Islam, dibunuh oleh Abu Jahal. Tapi kita lihat orang-orang yang masih hidup akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Allah SWT pindahkan mereka ke Madinah, ya, lebih kurang waktunya dari Mekah. Mekah 13 tahun. Di Madinah cuma 10 tahun saja. Nabi SAW punya kerajaan, para sahabat punya kekayaan, punya kebun-kebun. Hampir seluruh muhajirin kaya raya. Ya. Allah SWT berikan mereka Bilal yang dulunya budak, teman-teman sekalian, hidup sampai ikut pembebasan Persia di zaman Umar bin Khattab. Dan Persia pada saat itu diserang oleh 30.000 orang pasukan muslimin dan Bilal salah satunya. Tapi Persia, Anda tahu sekarang itu Rusia, ya sangat besar sekali. Masuk dalamnya juga Irak, Iran, ya sebagian besar wilayah Afghanistan. Itu masuk wilayah Persia dulu. Itu dikuasai oleh muslimin sampai ghanimah sudah tidak bisa dihitung lagi. Harta rampasan perang. Mereka menjadi orang yang sangat kaya raya. Dulunya tertindas. Ya, Allah SWT berikan mereka kedudukan di muka bumi. Berapa banyak di antara mereka sahabat menjadi gubernur-gubernur di zaman Khulafaur Rasyidin. Dulunya mereka orang biasa. Lalu Allah mengatakan, dan pasti Allah akan meneguhkan, ya, agama mereka yang telah Allah ridhoi, agama Islam. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka menjadi keamanan. Syaratnya mereka beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukan sesuatu denganku. Ini syarat yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Kami sudah muslim, kami tinggal di negara mayoritas muslim. Kenapa belum kami diberikan kedudukan? Syirik enggak? Masalahnya syirik ini menyekutukan Allah seperti fenomena yang biasa. Namanya Muhammad, namanya Aisyah, tapi pergi dukun, syirik kepada Allah SWT. Bahkan dukun di negara kita luar biasa. Iklan terang-terangan di medsos, ya, syirik kepada Allah SWT. Yang hukum dalam Islam kalau penyihir itu dipenggal lehernya. Tapi bisa mereka legal seperti itu. Ya, membuat kesyirikan untuk membuat istri sayang, suami sayang harus pakai jimat. Pergi ke dukun. Melewati fitrah manusianya. Fitrah manusia sederhana. Senyum, ramah, penuh kebutuhan pasangan kita, mengabdi dan berkorban buat mereka, buat dia. Pasti dia akan cinta sama kita, sederhana. Kenapa harus lintas alam ke alam jin? Syirik kepada Allah SWT. Pergi ke kuburan, minta-minta pada benda mati. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, saya heran melihat orang-orang yang pergi minta ke kuburan. Sementara yang dia minta itu adalah manusia seperti dia, bahkan yang sudah menjadi tulang belulang. Kalau Anda yakin kuburan tersebut bisa memberikan manfaat, kenapa tidak yakin pemilik kuburan tersebut yang menciptakannya, tanahnya, batunya, manusia di dalamnya, Allah SWT lebih mampu memberikan. Makanya para sahabat kalau sendal mereka putus langsung minta kepada Allah, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Bukan pada benda-benda syirik seperti ini. Anda sadar nggak orang-orang Mekah, kenapa mereka diberikan julukan musyrikin, musyriki Mekah, orang-orang musyrik Mekah, kenapa mereka diberikan julukan begitu? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka beriman kepada Allah, teman-teman. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka haji. Bukankah dakwah Nabi SAW awal-awal Islam di Mekah, beliau berdakwah di musim haji, orang-orang Arab pergi haji, tapi mereka melakukan apa? Syirik kepada Allah SWT. Allah gambarkan dalam Al-Quran, mereka kalau melakukan misalnya pengaliran air atau apa, pembagian sesuatu yang untuk Allah dan untuk sekutu Allah, patung-patung mereka dahulukan patung-patung mereka. Syirik kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW larang. Ada sahabat pernah pakai gelang kuningan. Lalu Nabi SAW tanya, apa ini? Dia bilang ini untuk menyelamatkan dari mara bahaya. Kata Nabi SAW, buanglah. Kalau masih ada di tubuhmu, maka kau tidak akan beruntung selamanya. Tidak ada bergantung pada benda-benda seperti dalam Islam, teman-teman sekalian. Belajar agar jangan syirik kepada Allah SWT. Allah akan benarkan janjinya. Ya, bukan membandingkan negara. Alhamdulillah negara kita juga masih berimbang antara mungkin asal orang beriman orang. Tapi banyak juga orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita lihat Saudi Arabia sekarang karena mereka jauhkan dari kesyirikan, mereka jaga itu. Allah sementara berikan negara mereka aman, negara mereka kaya, ya, dan segala macam hal.
Yang kita bisa saksikan sendiri gitu kan. Allahu a'lam. Ini yang berhubungan dengan ayat ini tentunya. Terus ayat 56-nya Allah mengatakan selain tidak syirik kepada Allah, Allah masih katakan dan siapa yang kufur setelah informasi ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya ragu. Kayaknya nggak mungkin dia orang beriman dapat kedudukan. Kayaknya kita sudah berjuang tapi belum mendapatkan. Coba muhasabah ini. Allah ingatkan syarat pertama tidak boleh syirik kepada Allah SWT. Walaupun syirik kecil, masalah riya pun tidak boleh. Ayat 56-nya Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat. Ya, penuhi masjid-masjid itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalaikan, keluarkan zakat harta dan taatilah Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Semua apa kehidupan kita teman-teman sekalian, semua adat dan tradisi kita harus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Syariat Nabi SAW atau Islam harus menjadi adat dan tradisi, bukan tradisi yang diislamkan. Jangan dibalik. Semua yang bertolak belakang dengan Islam tinggalkan. Kita orang Islam punya standarisasi, ya, kebiasaan, syariat Allah Subhanahu Wa Taala, makan, minum, berpakaian, semuanya sudah diatur dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya standarisasi kok. Mau kita hidup di Afrika, mau kita hidup di Eropa, mau kita hidup di Indonesia, sama semua. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tata cara ibadah sama, muamalah dengan makhluk juga sama. Bagaimana bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, segala macam hal, semuanya sama. Coba lakukan itu teman-teman sekalian. Kemudian ayat 57-nya yang berbunyi la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir. Jangan pernah kalian mengira bahwasanya orang-orang kafir itu akan berkuasa di muka bumi. Sementara mereka ujungnya adalah neraka. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Saksi bahasan kita ayat 55-nya dan ayat 56-nya ya. Kemudian juga Allah SWT menjelaskan dalam surah Anbiya, surah nomor 21 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Anbiya 21 ayat 105. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah tetapkan dalam Zabur dan terus akan ada dalam Al-Quran pun diterapkan. Karena ayat ini masih disebutkan. Al-Quran pun berlaku bahwa setelah zikir, ya, setelah memberikan peringatan, atau dalam peringatan tersebut bahwasanya bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Yang ketujuh, mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahmat artinya karunia yang sangat besar ya. Jadi Allah SWT akan memberikan kepada mereka karunia yang sangat besar. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Dzalika huwal fawzul mubin. Yang artinya fa'ammal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan mereka di dalam rahmat-Nya. Jadi rahmat ini karunia. Karunia ini berarti pemberian yang sangat besar ya. Rahmat Allah SWT. Jadi Allah akan berikan sesuatu yang di luar daripada prediksi kita. Dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Nah, Allah akan masukkan dalam rahmat-Nya. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, wa rahmati qad ghalabat ghadabi. Dan rahmatku telah mengalahkan ya marahku atau murkaku, kata Allah SWT. Ya. Kemudian yang ke-8, saya menghemat karena waktunya menjelang asar di kota Makassar insya Allah. Mereka akan menjadi generasi terbaik manusia. Generasi yang akan terus dikenang. Ya. Kalau kita lihat generasi-generasi soleh seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Nabi Musa dan para pengikut sahabat-sahabatnya, Nabi Isa dengan hawariyunnya, dikenang. Mereka dikenang karena memang mereka adalah generasi terbaik yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang-orang yang buruk paling cuma dikenang keburukannya selesai dan habis ceritanya. Jadi, nggak akan dikenang lagi tentang kehidupannya, tentang pakaiannya, tentang segala macam. Tapi orang-orang soleh menjadi contoh terus, akan menjadi generasi yang jadi contoh. Ya. Disilakan dengan khairul bariyah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah, surah nomor 98, ayat 7 dan ayat 8. Ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik generasi manusia. Artinya mereka akan menjadi contoh yang baik bagi manusia. Dan itu akan menambah amal soleh mereka. Bahkan kalau ada orang pun menceritakan sesuatu yang buruk tentang mereka, padahal mereka tidak lakukan, adalah tambahan pahala buat mereka. Dinukil dalam sebuah athar yang sahih, bahwasanya ada beberapa orang yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di zaman Abu Bakar sama Umar,
radhiyallahu ajma'in sudah meninggal dunia ya. Maka dikatakan kenapa masih ada orang yang menggibah, menceritakan, menjelek-jelekan Abu Bakar sama Umar. Kata Aisyah, anak saya tidak melihat kecuali Allah menginginkan tambahan pahala buat mereka. Jadi diceritakan keburukannya pun setelah meninggal adalah kebaikan buat mereka. Bagaimana dengan kenangan yang baiknya? Lalu Allah mengatakan di ayat itu ayat 7, ayat 8-nya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Yang artinya jalasan bagi mereka adalah surga-surga ya. Aden dinamakan dengan surga, salah satu nama surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah bagi orang yang tunduk dan takut kepada Tuhannya. Yang kesembilan, mereka akan mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang saleh ya dan salihah, Allah akan nukil kebaikan-kebaikan mereka untuk menjadi contoh bagi orang yang lain. Ya, bukankah sekarang banyak buku-buku yang terbit ya, yang orangnya sudah meninggal ratusan tahun yang lalu? Bukankah sampai sekarang kita masih banyak mengenang penyampaian dan perbuatan-perbuatan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in. Sekian ratus tahun teman-teman masih bertahan. Allah SWT jadikan itu sebagai amal soleh buat mereka. Begitu kalau orang-orang soleh disilakan dengan ajrun gairu mamnun. Allah sebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Fussilat surah nomor 41 ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan memiliki pahala yang tidak pernah terputus-putus. Ya. Yang ke-10, mereka akan diberikan rezeki yang luas. Dan rezeki ini bukan hanya sekedar duit, jangan selalu pikirannya rezeki adalah duit, tapi apapun yang bisa membuat roda kehidupan kita berjalan, rezeki. Ya. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, dia memiliki, dia aman di tempat tinggalnya, di rumahnya, di kos-kosannya, di kontrakannya, di negaranya, sehat badannya, dia memiliki makanan yang bisa mencukupi untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah datang semua padanya. Allah SWT menjanjikan dalam surah Al-Hajj ayat 22, surah nomor 22 ayat 50. Tadi sudah kita bacakan ayat ini, tapi ada saksi bahasan di akhirnya berhubungan dengan rezeki. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan pengampunan dosa dan rezeki yang karim. Karim itu mulia, sumbernya bagus, ya. Juga rezeki itu bagus, gitu. Memuaskan. Juga Allah sebutkan di dalam surah An-Nur, surah nomor 24, ayat 37 sampai 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ada orang-orang yang tidak pernah terpengaruh dengan bisnis dan transaksi dari zikir Allah dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Artinya mereka bisnis urusan dunianya, tapi begitu azan mereka berhenti, mereka solat. Mereka tahu pada saat tiba saatnya tidak selalu pikir keuntungan saja terus, tapi dia sisihkan waktu untuk memikirkan masalah sedekah dan zakatnya. Dan mereka takut jangan sampai mereka nanti dihadapkan di hari kiamat yang hati dan penglihatan itu menjadi kacau semuanya, kecuali orang-orang yang beriman, gitu kan, di hari kiamat nanti. Lalu ayat 38-nya, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yaziduhum min fadlih. Ya. Agar Allah membalas mereka lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, dan Allah akan menambahkan dari karunia-Nya rezeki. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa ada perhitungan lagi. Ya. Anda berkorban sedikit di jalan Allah, Allah akan berikan Anda rezeki yang melimpah luar biasa. Ini tentu bahasanya panjang kalau mau disebutkan dalilnya. Ya. Yang ke-11 yang didapatkan adalah mereka akan mendapatkan atau diangkat rasa takut dan rasa sedih dari hidup mereka. Enggak ada lagi kesusahan hidup bagi mereka. Allah SWT akan angkat. Karena kalaupun cobaan datang, Allah akan berikan mereka kesabaran. Mereka bisa lalui dan mereka menikmatinya. Ya. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 69. Ini potongan ayat ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu beramal saleh,
Ya, tentu berarti predikatnya menjadi orang soleh laki-laki dan soleh perempuan. Maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Subhanallah, biar hidupnya sederhana, biar hidupnya susah, tapi selalu tentram, bahagia. Ya. Beda dengan orang yang penuh dengan segala macam materi dunia, tapi hidupnya tidak tentram. Saya pernah duduk dengan orang luar biasa jabatannya, bahkan turunan raja. Ya. Kami semua makan, dihidangkan makanan yang sangat mewah, dia sendiri duduk dengan satu mangkuk cuma sayur biasa saja. Karena nggak bisa makan. Kemungkinan ada larangan-larangan dari medis ataupun ada penyakit yang tidak membolehkan dia untuk itu. Subhanallah. Bukan berarti beliau buruk ya, tapi bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan bagaimana sebenarnya ya orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala angkat rasa sedih dan rasa takut mereka karena mereka beriman saja ya, dengan memberikan nikmat yang sangat besar. Karena banyak orang yang kaya raya tapi karena dari sumber haram mereka nggak bisa makan, mereka bisa nikmati itu. Betul juga Allah sebutkan dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh dan dia beriman, maka dia tidak perlu takut terhadap kezaliman dan juga kekurangan haknya. Allah akan penuhi semuanya. Kemudian yang ke-12, dia akan selamat dari kerugian. Nah, kalau tadi ada keberuntungan, tuba ya. Tapi ini itu beruntung, dia dapat keberuntungan. Tapi di sini selamat dari kerugian, artinya bisa saja dia tadinya akan kecelakaan tapi dia selamat misalnya. Selamat dari kerugian. Ya, dari penipuan dan segala macam. Allah sebutkan surah yang sudah kita hafal sama-sama, surah Al-Asr. Surah nomor 113 dalam Al-Quran. Surah yang sangat masyhur ya. A'udzubillahi minasyaitonir wal asr. Demi waktu, maksudnya demi waktu Allah bersumpah waktu kalian di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia sungguh dalam keadaan rugi, tertipu dan segala macam hal. Lalu Allah mengatakan apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi. Saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkan agar bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke-13, kita dianjurkan untuk menikah dengan orang-orang saleh dan salehah dan juga menikahkan mereka. Allah menjelaskan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. Tentu karena kedudukan mereka di sisi Allah, maka kita dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan dengan mereka. Bahkan kita dahulukan mereka ya. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan menikahlah atau nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian laki-laki dan perempuan. Hamba sahaya pun disuruh nikahkan. Kalau mereka miskin maka Allah akan memberikan mereka kekayaan. Karena pernikahan itu dikaruniai dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Kemudian selanjutnya yang ke-14. Bagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu atau Allah SWT memerintahkan kita agar mencari keturunan yang saleh ya. Jadi bukan keturunan yang sembarangan. Dan ini berarti menandakan kesolehan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, supaya mereka nanti menjadi amal jariah buat kita anak-anak ini. Supaya mereka bisa ya mendoakan kita pada saat kita sudah meninggal dunia. Ataupun kita masa hidup. Allah SWT mengajarkan kita untuk mengucapkan dalam surah Shaffat surah nomor 37 ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakanlah aku keturunan dari orang-orang yang saleh. Juga jangan lupa doa ini ya dalam surah Al-Ahqaq surah nomor 46 ayat 15. Ini doa penting sekali. Ya di antara potongan ayatnya dalam surah Al-Ahqaq itu di tengah-tengah ayatnya kita ambil saksi bahasanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai mudah ya Allah Tuhankanlah aku, wahai penciptaku mudahkanlah aku untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Kau limpahkan kepadaku wa ala walidayya dan kepada kedua orang tuaku an a'mala salihan tardah. Wa an a'mala salihan tardan agar aku selalu berbuat kesolehan yang Kau ridhai wa aslih li fi dzurriyyati dan perbaikilah keturunanku agar mereka pun menjadi orang-orang yang baik, saleh gitu kan. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Yang ke-15 teman-teman sekalian, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan ini hal yang luar biasa gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala karuniakan surganya. Ya. Allah berfirman dan ini adalah target tertinggi bagi orang beriman tentunya. Banyak sekali ayat berhubungan dengan ini.
Tapi saya akan pilih beberapa. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Al-ayat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah penghuni surga, kata Allah SWT. Penghuni surga. Juga Allah sebutkan dalam surah Luqman, surah nomor 31 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan surga, surga na'im. Ya. Juga dalam surah Sajadah, surah nomor 32 ayat 19 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan surga-surga yang tinggi, yang mulia. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 57 juga diulangi di ayat 122. Ini mirip ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Dan orang yang beriman dan beramal saleh kami pasti akan masukkan mereka ke dalam surga-surga. Dan sekian banyak ayat-ayat tentang masalah surga ini. Yang ke-16, mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Ini derajat di dunia, derajat juga di akhirat. Di surga pun mereka akan sangat tinggi derajatnya. Jadi Allah SWT berikan mereka kedudukan yang tinggi. Dalam surah Toha surah nomor 20 ayat 75 sampai 76 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim may ya'ti mu'minan qad amilas solihati faulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang nanti bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam kondisi mereka beriman dan beramal soleh maka mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Ayat 76-nya jannatu adnin tajri min tahtil anharul khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Mereka akan masuk ke surga-surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang mensucikan diri. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan lebih lama karena waktu asar sudah masuk ya di kota Makassar tentunya. Yang terakhir yang ke 17 ya, kurang lebih mereka akan mendapatkan atau mereka akan dikaruniai melihat Tuhannya yang Maha Kuasa. Dan ini hanya didapatkan oleh orang-orang saleh dan saleha yang masuk dalam surga Firdaus, ya, surganya Allah SWT. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, melihat Tuhannya nanti. Kita tidak bisa lihat Tuhan Allah SWT di dunia, tapi di surga nanti kita akan lihat ahli neraka tidak akan melihat Allah SWT karena ini nikmat terbesar di surga. Siapa yang ingin melihat bertemu dengan Tuhannya maka dia harus beramal saleh dan dia tidak menyekutukan dalam ibadah satupun dengan Tuhannya. Dan kata Nabi SAW nanti ahli surga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana mereka akan ditanya oleh Allah SWT dalam hadis Bukhari, apakah kalian masih menginginkan sesuatu lagi? Maka mereka mengatakan nikmat apa lagi Allah, selain Kau selamatkan kami dari neraka dan Kau masukkan kami ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengangkat hijabnya sehingga pertama kali mereka melihat Allah SWT dan mereka mengatakan tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan ini nikmat terbesar bagaimana seseorang bisa melihat Tuhannya Allah SWT. Semua istana, dayang-dayang, dipan-dipan, semua terlupakan ya dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat orang yang menjadi orang saleh. Di dunia mereka mendapatkan yang terbaik, di akhirat pun mereka dapatkan yang terbaik. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang